Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Firdaus yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali Kitabul Jami' dan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis ke-35. Monggo Ustazah boleh dibantu untuk dibacakan, silahkan. Boleh silahkan dibacakan. Ibu-ibu boleh dibuka hadis ke-35. Teman-teman boleh juga tengok kanan, tengok kiri, ya depan belakang, barangkali Mbok Menawi ada yang belum punya. Wa 'ani Ibnu Abbas qol kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in Billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Masya Dari Allah. Abu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah pada suatu hari saat aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, "Nak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukannya di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan sahih. Masya Allah, terima kasih. Jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang tua sudah memahami hadis ini, maka harapannya kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang akan kita rasakan manakala kita sudah mengamalkan hadis ke-35 ini? Yang kita rasakan ibu-ibu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tidak terlalu bersedih manakala Allah uji dengan sesuatu yang belum sesuai harapan kita. Kita boleh bersedih, tapi tidak selamanya bersedih. Allah mudahkan kita untuk move on, ya, dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Ya. Kenapa? Karena ada juga hamba-hamba Allah yang ketika Allah uji dengan sesuatu yang tidak diharapkannya atau kehilangan orang yang dicintainya, maka sedihnya itu berlebihan. Ya, move on-nya itu cukup lama, ya. Dan insya Allah jikalau kita belajar hadis ke-35 ini, Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk segera menyambut perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita belajar. Bismillah. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketahuilah wahai saudariku,
bahwa Ibnu Abbas yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Abbas. Jadi Masya Allah, ini saya kalau pas lagi cerita Abdullah bin Abbas itu pasti terus lihat anak-anak kecil kayak gini. Ingatan saya ke kajian waktu saya mengisi di Tangerang, Bu Esti. Ya, ini persis saya tanya tuh waktu itu jamaah yang hadir, jamaah ibu-ibu ya di Tangerang waktu kami safari dakwah ke Jakarta. Kita lagi bahas tentang hadis Abdullah Ibnu Abbas. Saya berkata kepada jamaah, ya jamaah, siapa namanya Ibnu Abbas? Jamaah pada tawadu, nggak ada yang jawab. Ya, anak kecil yang lagi mainan di sisi kanan saya lagi mainan, dia lagi mainan. Ya, langsung angkat tangan bilang Abdullah. Masya Allah, anak kecil besi. Saya penasaran, saya lihat anaknya. Oh, Masya Allah. Saya puji, Masya Allah, Allahumma barik. Betul Abdullah, gitu ya. Masya Allah. Saya tanya lagi, siapa namanya Ibnu Umar? Adiknya jawab, Abdullah. Ini ibunya siapa? Udah mulai curiga saya, ya. Penasaran. Ah, ini kok kakak beradik ini pintar-pintar semua, gitu ya. Orang besar aja belum tentu ibu-ibu tahu. Siapa namanya Ibnu Umar? Belum tentu tahu. Namanya Abdullah Ibnu Umar. Gimana? Nah, ini dua orang ini tahu. Setelah selesai kajian, saya tanya, ibu mana? Gitu ya. Karena saya penasaran, kok Masya Allah, pintar sekali, Masya Allah, Allahumma barik. Terus saya ngobrol dengan seseorang, ternyata, Masya Allah, ibunya mereka berdua itu seorang dosen. Kata ibu-ibu di sini karuan. Dosen, di mana waktu itu beliau mengajar salah satu universitas negeri di Jakarta. Akhirnya beliau istikharah gitu ya, resign untuk mengajari anak-anaknya. Wah, keren sekali, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Di setiap kali saya lihat anak-anak, ini kan ada anak-anak nih, mereka itu walaupun di pangku, terus lari-lari itu mereka dengar, ibu-ibu. Ya. Tidak apa-apa, kalau mau lari-lari boleh, atau mau sambil bermain, yang menggambar juga boleh. Ya, mereka sambil mendengar. Ya. Jadi sekali lagi bahwa nama Ibnu Abbas itu siapa ibu-ibu? Abdullah Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abbas ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Abdullah Ibnu Abbas berarti sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Ibnu Abbas, Masya Allah, Allahumma barik. Beliau itu radhiyallahu anhu terkenal dengan kecerdasannya dalam memahami ilmu agama. Beliau pernah didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Rasulullah untuk Abdullah Ibnu Abbas? Kata Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, ini ibu-ibu boleh tuh kita doain anak-anak kita. Apa sih artinya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil? Artinya, ya Allah, berikanlah pemahaman untuk Abdullah Ibnu Abbas dalam memahami ilmu-ilmu agama yang engkau turunkan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah Ibnu Abbas ini pemahaman tentang tafsir. Ya, jadi Abdullah Ibnu Abbas ini ibu-ibu, kalau ada sahabat tanya kepada Abdullah Ibnu Abbas, wahai Abdullah, ya Aba Abdurrahman, ya beliau kunyanya Abu Abdurrahman. Saya mau tanya nih, tafsir ini apa. Masya Allah, Allahumma barik, beliau langsung menjawab. Ya, jadi doanya Rasulullah, ibu-ibu boleh kita pakai. Ya, nenek doain cucunya, ya ibu doain anaknya, kakak doain adiknya. Ya, apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Atau Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil, ya. Doanya itu. Kalau mboten sakit dereng sakit bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berikanlah kepahaman untuk anak-anakku untuk memahami ilmu agama dan ilmu tafsir. Ya, ta'wil itu maksudnya adalah tafsir. Baik. Abdullah Ibnu Abbas juga beliau adalah seorang anak yang sangat cinta dengan ilmu. Nah, ini penting banget nih. Jadi ketika kita itu
berdoa kepada Allah, jangan hanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan kepada anakku ranking 1. Ya Allah tolong berikan kepada anakku kesempatan untuk sekolah di sekolah favorit. Biasanya gitu kan mama. Ya. Kalau anaknya sudah kelas 5 dikencengin doanya. Anaknya sudah kelas 2 SMP dikencengin doanya, gimana? Ya Allah, anakku pengen masuk SMP favorit. Ya Allah, saya kencengin doa saya. Tapi kadang kita lupa mendoakan anak-anak kita untuk mencintai ilmu itu sendiri. Ya, jadi mulai sekarang doanya, ya Allah, berikanlah kepada anak keturunanku kecintaan terhadap ilmu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Keempat imam mazhab ini, mereka adalah orang-orang ulama-ulama yang mencintai ilmu sampai akhir hayat mereka. Masya Allah. Jadi mulai yuk Bu, yuk kita doa itu bukan hanya memikirkan dunia bagi anak-anak kita, tapi lebih dari itu kita memikirkan, ya Allah berikanlah kepada anak keturunanku rasa cinta terhadap ilmu. Orang kalau sudah cinta, tanpa kita perintahkan untuk belajar, biidnillahi ta'ala, atas izin Allah mereka akan belajar. Ya. Dan belajarnya bukan hanya sebatas untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi favorit, tapi belajarnya sepanjang hayat, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita dan anak keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Abdullah ibnu Abbas itu begitu, Masya Allah. Beliau sangat cinta dengan ilmu, ya. Dan beliau ketika suatu hari beliau berboncengan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para ulama mengatakan berboncengan waktu itu Abdullah ibnu Abbas lagi menaiki keledai. Ada yang tahu keledai? Bukan kedelai, Ibu. Fokus, ya. Keledai. Di Timur Tengah, keledai ini adalah salah satu alat transportasi. Ya, mungkin kalau di Indonesia apa? Kuda. Di sana keledai. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang membonceng Abdullah ibnu Abbas. Dan Rasulullah menggunakan kesempatan ini untuk menasehati Abdullah ibnu Abbas. Bu, saya pernah baca ya buku tentang pengasuhan. Ini saya bagikan kepada ibu-ibu isinya. Kalau saya kasih PR, Bu, tolong baca buku tentang pengasuhan. Judulnya ini, pengarangnya ini, belum tentu ibu-ibu dapat bukunya. Gibotan. Makanya saya kasih tipsnya aja langsung. Jadi begini ibu-ibu, ternyata anak-anak kita ketika mereka dalam perjalanan, menikmati perjalanan, lagi safar, lagi naik tunggangan, melihat alam ciptaan Allah, itu kondisi akalnya lagi fresh, otaknya lagi bagus. Maka apa yang kita nasihatkan kepada mereka itu masuk. Jadi kalau panjenengan nasehatin anak, jangan pas anak lagi dimarahin sama kita. Ya. Kita ngomel-ngomel gak karuan, nasihati panjang kali lebar niku mboten masuk ibu-ibu. Ya, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Apalagi kalau anak laki-laki dinasihati dalam keadaan lagi lapar. Wah, itu gak masuk blas itu. Ya. Kapan menasehati agar bisa masuk? Ini tipsnya dari Rasulullah SAW. Ketika anak kita lagi dalam perjalanan, ketika anak kita lagi melihat alam ciptaannya Allah, ya, coba anak-anak, ibu-ibu, sambil naik pesawat, naik kereta, naik mobil, mereka itu happy apa enggak sih Bu? Senang, happy. Nah, pas mereka lagi senang-senangnya, lagi happy-happynya, terus kita bilang begini, nak, jaga sholat ya nak, jangan sampai tinggalkan sholat ya nak, itu masuk Bu. Ya. Daripada anak kita pas adzan belum mau sholat, kita ya dengan suara keras, biasanya gimana sih emak-emak itu? Ya, nak sholat, gitu kan ya. Anaknya masih mainan, nak sholat, ya dengan volume yang lebih keras.
sambil gongso bumbu. Ya, nggak mendekat ke anaknya, masih teriak-teriak emaknya. Ya, karena kan emak-emak itu sibuk. Ya, ini masakan belum matang, anak belum ke masjid karena dia laki-laki. Anaknya ke masjid apa mboten? Mboten. Ya, iya paling gitu ya. Iya sebentar gitu, sekedap mak gitu ya. Sekedapnya anak-anak setengah jam. Udah komat anaknya masih main. Emaknya langsung mulai apa bu? Langsung mulai apa bu? Bawa sapu. Ya Allah, jangan bu. Ya, emaknya bawa sapu. Ya Allah lele. Katanya sekedapnya sampai komat urung. Bisa gitu kan ya? Mak jibris gitu ngomel. Kira-kira kita capek nggak bu? Nah tuh ibu-ibu tahu. Berarti kalau capek, hentikan kebiasaan ini, nggak bagus. Ya. Kapan nasihati ya itu tadi. Ketika kita sedang safar, ketika anak-anak kita lagi bahagia, kita nasihati. Insya Allah masuk. Biidznillah atas izin Allah. Gitu ya. Jadi PR setelah ini bawa anaknya jalan-jalan. Bahagiakan anak-anaknya, baru ketika bahagia dinasihati. Ya, tulis PR-nya. Yang masih ada anak-anak atau nenek punya cucu, ya bawa anaknya jalan-jalan, kasih makan yang kenyang, baru dinasehati. Ya, insya Allah nasihatnya masuk, nempel bu. Insya Allah, bidnillah. Ya, baik PRS, ampun tulis. Alhamdulillah. Nanti saya tanya ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Abdullah ibnu Abbas. Nah ini menunjukkan Rasulullah itu pandai melihat peluang. Ya, ketika tahu Abdullah ibnu Abbas bahagia, Rasulullah mulai menasehati Abdullah ibnu Abbas. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya gulam. Apa itu gulam ibu-ibu? Wahai anak kecil. Ini menunjukkan bahwa Abdullah ibnu Abbas ketika itu usianya masih anak-anak. Ya gulam ihfadillah yahfadka. Kata Rasulullah, wahai anak kecil, jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Nah, tema ini sebenarnya bu, menjaga perintah-perintahnya Allah dan kita akan mendapatkan penjagaan Allah itu butuh satu sesi kajian. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah kita akan belajar tema yang kedua ini, wa idza sa'alta fas'alillah. Kita belajar yang ini dulu. Baik, begini ibu-ibu. Penjagaan Allah di dalam kehidupan kita pada hari ini itu sangat-sangat kita butuhkan. Nggih mboten? Di setiap detik yang kita lalui dari kehidupan, di setiap menit yang kita lalui, di setiap jam yang kita lalui, pasti kita butuh agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ya, di antaranya kata para ulama, kita hendaklah menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi ihfadillah, jagalah Allah itu maksudnya bukan kita menjaga Allah, karena Allah pada hakikatnya tidak butuh dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, tidak butuh untuk dijaga oleh makhluknya. Tapi Allah akan menjaga makhluknya ketika makhluk ini, ketika hamba ini benar-benar menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita orang-orang beriman hendaklah apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Perintahnya Allah ada di mana ibu-ibu? Ada di dalam Al-Quran. Dan perintah Allah juga ada di dalam hadis-hadis sahih yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mendengar perintahnya Allah, bersegeralah untuk mengerjakan perintahnya Allah. Boleh dibuka Al-Qurannya bu? Silahkan. Dibuka Al-Qurannya.
Boleh ibu-ibu buka surah Al-Imran, surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Ini contoh ya. Saya bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita bagi orang-orang beriman hendaklah bersegera untuk memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disegerakan? Beribadah puasa di bulan Ramadan ketika Ramadan datang. Ini contohnya ya ibu-ibu ya. Ini contoh perintah gitu ya. Baik, sekarang kita ambil contoh yang larangan. Apa yang Allah larang di dalam Al-Quran? Yuk kita lihat di halaman 47 surah Al-Baqarah atau ayatnya 275. Oke, saya bacakan 275 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah ta'awud, saya langsung baca ayatnya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas melarang kita untuk mengerjakan riba. Ya. Maka kita sebagai seorang muslimah yang baik hendaklah belajar kembali tentang bab riba dan kita berusaha untuk menjauhinya karena ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji di dalam surah Al-Baqarah ini, barang siapa yang masih bermuamalah dengan riba, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut sisaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, maka pasti dia akan diruntuhkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, nun sewu, di tempat kita, di negara kita ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya belum sadar sedang bermuamalah riba. Ya, padahal yang namanya riba itu jenisnya banyak. Ya, dan kita wajib untuk belajar. Ya, untuk apa kita wajib belajar bab muamalah? Karena di situ ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, gitu ya. Atau kalau perempuan, ibu-ibu, yang Allah larang kepada kita adalah kita dilarang untuk ngomongin orang. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Ya, kita kan mama gitu kan. Ya, balik lagi, ya. Maka ketika kita sebagai seorang muslimah yang baik, ya, perlu belajar surah Al-Hujurat. Dibuka ibu-ibu. Surat Al-Hujurat itu kalau kata teman saya itu surat tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan terutama dengan kaum wanita. Al-Hujurat. Sudah ketemu surah Al-Hujurat?
Oke. Halaman 517 kalau Quran Madinah, atau ayatnya ayat ke-12. Sebenarnya mulai dari ayat 11 juga sudah mulai ini. Ini semua yang ada dalam surah Al-Hujurat ini, ibu-ibu, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hamba Allah. Banyak sekali. Coba deh, dari mulai ayatnya saja kita lihat di surah Al-Hujurat. Yuk kita tadabburi. Apa pertama surah Al-Hujurat bunyinya? Coba dilihat. Bunyinya apa? Bismillah. Yuk kita baca yuk. Bunyinya apa surah Al-Hujurat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Cukup. Ayat pertama bunyinya apa, ibu-ibu? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil di sini oleh Allah siapa? Kita. Ya, satu. Coba ayat kedua lihat lagi. Apa bunyinya? Nggak usah dibaca, dilihat aja. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Dua. Coba lihat lagi ayat ke-6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. 3. Oke. Coba ayat yang ke-11. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa tadi? 4 berarti ya. Coba lihat lagi ayat ke-12. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Coba lihat lagi ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas kan berarti wahai manusia. Lihat, dalam satu surat sudah dipanggil berapa kali kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutama yang patut kita pelajari ayat ke-12, ibu-ibu, dan ayat yang ke-11. Ini seringkali wanita-wanita pada zaman sekarang masuk ke dalam dosa ini. Ya, dosa apa? Dosa saling menghina, dosa saling merendahkan orang lain, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling hebat, ya. Dan kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita berburuk sangka kepada saudara kita, gitu kan ya? Kemudian kita juga yang ba'dukum ba'do ngomongin teman-teman kita, besti-besti kita. Ya, ini semuanya ada dalam surah Al-Hujurat. Dan surah Al-Hujurat ini, teman-teman, ya kalau kita pelajari bareng-bareng, maka di sini akan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ya, jadi kalau ada pelajaran tematik, tafsir tematik ini surah Al-Hujurat ini bagus pakai banget. Ya, dipelajari lagi, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana kita belajar dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, sering-sering datang ke majelis ilmu, maka kita akan mengetahui, oh ini toh yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Oh ini toh yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Ya, kalau kita mau belajar, mau duduk di majelis ilmu, maka Allah berikan kepada kita hidayah, Allah berikan kepada kita petunjuk. Dan barang siapa yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita itu butuh terhadap hidayah, butuh dengan petunjuk Allah. Nah, bagaimana caranya mendapatkan petunjuk? Kita cari dengan mendatangi majelis ilmu. Nah, ketika kita sudah datang ke majelis ilmu, kita tahu, oh ada adab-adab mau makan, oh ada adab-adab mau safar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhirnya apa? Kita dapatkan ilmu dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa
mengedepankan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupannya, ibu-ibu, maka pasti ya nggak pakai ragu lagi, Allah akan jaga hamba ini, dan penjagaan Allah itu banyak. Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, kata beliau berkata bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jagalah Allah, jagalah perintah-perintahnya Allah, maka Allah akan menjaga hambanya ini dari dua penjagaan. Yang pertama, Allah akan menjaga hamba ini untuk kemaslahatannya di dunia. Masya Allah, ini kita butuh banget nih teman-teman. Ya Allah, Allah akan jaga anak-anaknya. Ya Allah, Allah akan jaga anak keturunannya. Bu, pernah dengar di zaman sekarang ada anak-anak yang dilecehkan? Pernah dengar anak-anak di zaman sekarang dengan mudahnya akhirnya terjatuh di dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik itu akhirnya terkena narkoba ataupun yang lainnya. Pernah dengar? Pernah. Nah, gimana biar anak-anak kita itu dijaga sama Allah? Bagaimana caranya biar keturunan kita itu senantiasa dijaga sama Allah? Mulai dari kita sebagai orang tuanya. Ya. Orang tua yang baik, orang tua yang salihah akan memberikan dampak kepada anak keturunannya. Begitu pula ketika orang tua berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintahnya Allah, maka itu pun akan Allah perlihatkan untuk anak keturunannya. Ya, dulu para ulama zaman dulu kala, Bu, kalau ada ya yang didapati oleh mereka dalam keluarganya, anak keturunannya kok berbeda ya, berubah ya sikapnya, maka yang pertama kali mereka lakukan introspeksi diri. Ya Allah, tadi saya habis ngapain ya? Oh, di luar rumah tadi saya habis bermaksiat. Ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika kita sedang bermaksiat di luar. Allah akan mengingatkan kita dengan tingkah laku anak-anak kita yang menyebabkan kita itu akhirnya merasakan kok kayak gitu ya, Kok anakku yang biasanya Masya Allah sholatnya rajin kok tiba-tiba males sholat. Anakku yang biasanya ngajinya rajin kok tiba-tiba gak mau ngaji. Anakku kok yang biasanya kalau dipanggil nurut kok gak nurut. Nah, itu bisa jadi karena faktor kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu Masya Allah ya Bu ya, pahalanya banyak, tapi kalau kita gak berhati-hati juga kadang dosa jariah juga ada, gitu ya. Jadi takutlah kepada Allah. Dimanapun kita berada, ingat Allah lihat kita. Ya, Allah itu zat yang maha melihat kita. Allah itu ketika melihat hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat hambanya dari arsy. Jadi Allah Rabb kita semuanya berada di arsy, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ma'iyah. Ma'iyahnya Allah dibagi menjadi dua. Ada ma'iyatul am, ada ma'iyatul khas. Ya, ditulis boleh. Apa yang dimaksud ma'iyatul am dan ma'iyatul khas, Ustazah? Ma'iyatul amma adalah kebersamaannya Allah yang bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala yang menyifati dirinya bahwa ketika ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Allah yang keempatnya. Atau ada tiga orang yang sedang berbincang-bincang, maka keempatnya adalah Allah. Maksudnya Allah tuh zat yang maha mendengar. Ini disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 7. Silakan boleh dibuka. Ya, ini namanya ma'iyatul am. Allah Rabb kita semuanya saat ini berada di arsy, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya tahu, mendengar bahwa ketika ada kita bertiga lagi ngobrol, maka pasti yang keempatnya adalah Allah. Lihat di surah Al-Mujadilah ayat 7. Silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Baik, surah Al-Mujadilah ayat ke-7 ini ibu-ibu menunjukkan bahwa Allah akan senantiasa mendengar pembicaraan hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Sebaik-baik hamba ketika merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hidupnya merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ini namanya ma'iyah, kebersamaan Allah secara umum. Yang kedua adalah ma'iyatul khas, kebersamaan Allah secara khusus. Nah ini, apa itu ma'iyatul khas? Kalau tadi ma'iyatul am, Allah mendengar seluruh orang yang sedang berbincang-bincang. Ma'iyatul khas ini lebih kepada kebersamaan Allah secara khusus. Maksudnya seperti apa? Allah akan menjaga, memantau, memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang istiqomah menjaga perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Masya Allah. Jadi pasti Bu, pasti kalau kita bertakwa, kalau kita menjaga perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu pasti 100% Allah akan jaga diri kita. Allah akan jaga anak keturunan kita, gitu ya. Dan ini yang tadi saya sebutkan, penjagaan Allah kepada anak keturunan kita itu sifatnya berarti ma'iyatul khas, kebersamaan Allah secara khusus. Ya, baik. Zaman sekarang, ibu-ibu, kita menghela nafas dulu ya. Ada banyak kejadian di mana kadang kejadian itu di luar logika kita. Pernah dengar kejadian ada orang nyimpen hartanya, tiba-tiba hartanya hilang. Pernah dengar? Di mana itu terjadi? Di negeri Konoha. Pernah dengar nggak? Ada orang ya yang dia berusaha membangun rumah yang mewah, tapi ternyata rumahnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap rumah beserta isinya itu terbakar hangus oleh api. Pernah dengar? Pernah, Masya Allah. Pernah dengar ada orang yang paginya sehat walafiat, ya tubuhnya Masya Allah, tidak ada satupun ya Masya Allah sesuatu yang kurang. Tiba-tiba sorenya ya terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya, yang tadinya bisa jalan gak bisa jalan. Pernah dengar ibu-ibu? Pernah. Tadi ketika saya sama Bu Lisa ya dari rumah itu di Ring Road ya Bu Lisa ya, ada kejadian kecelakaan mobil ringsek ya Bu Lisa tadi ya. Terus kita langsung berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kita lihat musibah ibu-ibu, kita baca doa ini. Itu anjuran dari baginda Rasulullah. Ya, daripada kita bilang amit-amit jabang bayi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, ketika melihat musibah, maka Allah tidak timpakan musibah kepadanya. Masya Allah. Saya napa saya ibu? Saya. Kita mau menghafalkan. Panjang gitu ya. Nanti dicarikan aja Bu Esti. Doa kalau kita lihat musibah, di share di grup. Ya, ibu-ibu di fotokopi di print gitu ya. Nah itu dibaca tuh. Kan kita nggak tahu musibah kan kita lihat di mana-mana ya ibu-ibu ya. Kadang di jalan kita lihat ya kayak tadi kejadian gitu ya. Qadarullah kita melihat ada kecelakaan gitu ya.
Nah, kalau kita nggak hafal kan kita nggak baca doa. Yang terucap di lisan kita apa, Bu? Amit-amit jabang bayi. Ya, padahal amit-amit jabang bayi ya itu belum tentu bisa menolak bala, gitu ya. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tubuh kita. Masya Allah. Berapa banyak orang-orang zaman sekarang yang tubuhnya sudah tidak Allah jaga. Ya, maka cara agar kita dijaga tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya senantiasa kita bersama Allah, menjaga perintah-perintahnya Allah, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, Allahumma barik. Ibu-ibu, saya punya guru, ya usianya sudah 80 tahunan. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah menjaga beliau. Masya Allah. Masih terlihat cantik sekali wajahnya. Masya Allah, Allahumma barik. Kami bertemu di Masjidil Haram dan saya sempat kaget ketika mendengar usia beliau yang Masya Allah sudah mulai menua gitu ya. Tapi kalau dilihat dari fisiknya itu Masya Allah kayak masih usia 50-an nih Bu Esti. Masya Allah. Dan saya akhirnya ketika terheran-heran itu saya mengucapkan Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian saya berpikir, oh berarti itu bentuk penjagaan Allah terhadap beliau. Karena memang beliau dekat dengan Al-Quran. Ya. Beliau setiap hari, Masya Allah, biasanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu pasti bisa dipastikan orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz, ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti di setiap hari itu membaca Al-Quran, tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Maka ketika orang-orang yang senantiasa menjaga Allah dengan menunaikan hak-haknya Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkannya, maka Allah kasih awet muda. Ya. Pengen Bu awet nom Bu? Apa pengen awet tua? Awet tua. Enggak ada ya awet tua ya? Coba boleh angkat tangan yang pengen awet nom? Awet muda. Bu Esti mau awet muda mboten? Hah? Apa awet tua? Karena udah tua jadi awet tua. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah, tubuh kita senantiasa disehatkan oleh Allah, tubuh kita senantiasa dijaga oleh Allah, maka tadi ibu-ibu di antara syaratnya kita memenuhi perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah akan jaga tubuh kita. Masya Allah ibu-ibu, saya juga punya seorang guru ya di Timur Tengah. Beliau dari kami di sana itu beliau sudah sakit-sakitan. Alhamdulillah karena hobi beliau mengajar, Masya Allah, Allahumma barik. Akhirnya Allah kasih beliau petunjuk setiap hari minum minyak zaitun. Tahu minyak zaitun? Bukan minyak goreng, bukan. Minyak zaitun, Bu Esti. Jadi beliau setiap hari minum minyak zaitun, Masya Allah, Allahumma barik, sampai hari ini, Masya Allah, waktu saya di sana tuh beliau sempat sakit, tapi Masya Allah, Allahumma barik, sampai hari ini saya mendengar ya kabar dari teman-teman yang ada di sana, Alhamdulillah masih Allah sehatkan beliau, Alhamdulillah. Jadi Masya Allah Bu, dengan kita menjaga Allah, jangan lupa zikir pagi petangnya itu Allah akan jaga tubuh kita. Apalagi di dalam zikir pagi petang itu ada doa apa Bu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ya, Masya Allah. Bahkan saya pernah melihat di Indonesia Raya yang tercinta ini, ada simba-simba usianya 95 tahun. Ya, orang Gunung Kidul. Temannya Bu Esti. Ya. Masya Allah, Allahumma barik. Di usia 95 tahun tuh giginya itu Masya Allah, Allah utuhkan. Masya Allah. Matanya masih bisa melihat dengan tajam. Pendengarannya masih kuat untuk mendengar. Masya Allah. Dan ternyata tipsnya beliau diantaranya beliau tidak pernah tinggal tahajud. Masya Allah. Beliau selalu menjaga puasa Senin Kamisnya. Masya Allah. Beliau berusaha untuk sholat duha. Masya Allah. Ya, apalagi sholat-sholat wajib pasti beliau tunaikan di awal waktu. Jadi kalau kita bisa belajar ibu-ibu dari orang-orang yang ada di sekitar kita, Masya Allah, kenapa Allah Masya Allah menjaga sampai di usia tuanya gitu loh. Tidak merepotkan anak cucu, Allah masih berikan kesehatan yang prima. Itu ditanam, maksudnya dibiasakan menanamnya tuh dari masih muda.
Ya, kalau ada orang dari mudanya sudah bermaksiat kepada Allah, sangat mudah untuk melanggar perintahnya Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, maka ya jangan salahkan Allah ketika tuannya sakit-sakitan. Ya, jangan salahkan Allah ketika tuannya pikun. Jangan salahkan Allah ketika tuannya merepotkan banyak orang. Ya, kenapa? Karena dirinya belum berusaha menjaga perintahnya Allah dan Rasulnya. Belum berusaha menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan ini untuk kita pelajaran. Kita nggak ada yang mau, saya yakin 100% nggak ada, Bu, dari kita yang mau merepotkan anak cucu kita di masa tua kita. Kita pengen Allah senantiasa menjaga kita. Ya, maka dari itu yuk berjuang, bismillah. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, bersegeralah untuk menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka bersegeralah untuk kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah itu terletak pada penjagaan kepada diri seorang hamba terhadap keimanan dan agamanya. Dan ini juga penting bagi kehidupan kita. Keimanan dan agama itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita tahu syubhat di zaman sekarang, baik itu syubhat yang berkaitan dengan syahwat atau syubhat yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, syubhat yang berkaitan dengan agama. Kalau syahwat perkara dunia, kalau syubhat dalam perkara agama itu juga sangat banyak kita rasakan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, apa ibu-ibu yang kita rasakan syubhat yang menyambar-nyambar atau syahwat yang menyambar-nyambar dalam perkara-perkara yang ada pada zaman sekarang? Sosial media. Iya enggak ibu-ibu? Hari ini orang bisa bermaksiat lewat rumah. Gimana? Ketika ada seorang laki-laki tidak menjaga matanya, ya, ketika ada seorang perempuan tidak menjaga matanya, membiarkan matanya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ya, ada orang yang tidak berbusana di sosial media itu, atau mungkin kelihatan auratnya menjadi hal yang biasa enggak di zaman sekarang? Hal yang biasa. Kalau setiap hari dibiarkan matanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada perselingkuhan di mana-mana. Ya, agamanya sudah mulai tidak lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang biasa melanggar perintahnya Allah, yang biasa menyepelekan salat, ya, lambat laun, bukan hanya dia meninggalkan salat, tapi dia juga sudah minum minuman keras. Sudah tidak takut lagi untuk judol. Untuk apa, Bu, zaman sekarang, Bu? Judi online, terus apa lagi? Pinjol. Itu udah gak takut lagi. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu, cara menjaga keutuhan rumah tangga diantaranya adalah kita bersama-sama dengan pasangan kita menjaga perintahnya Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Ya. Musibah yang sangat besar itu manakala musibah tersebut menimpa diri seorang hamba terhadap agamanya. Ya, misalnya gimana yang tadi? Ada seorang laki-laki yang biasanya mau sholat di masjid, akhirnya nggak mau sholat ke masjid. Ada seorang laki-laki yang biasanya menjaga dirinya, tidak bermudah-mudahan dengan wanita yang bukan mahramnya, akhirnya terjatuh ke dalam perselingkuhan. Ya, itu kan agamanya sudah jatuh. Ya, ada laki-laki yang menjaga agamanya Allah, ya selama ini menjadi laki-laki yang bertakwa kepada Allah, tiba-tiba waliyadzubillah murtad. Ini juga termasuk ya sesuatu yang ditakutkan. Maka dari itu kalau kita pengen dijaga agamanya oleh Allah, kalau kita pengen dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk bersama-sama kita jaga perintahnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada ibu-ibu yang bisa menjaga semua kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa kata baginda Rasulullah SAW?
kalau kita meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kita fas'alillah wa idasta'anta, kalau kita minta pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Dan ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, Bu. Kadang kita sering ngaji, duduk di majlis ilmu, tapi realitanya, Bu, kalau ada apa-apa kita nggak langsung minta sama Allah. Buktinya mana Ustazah? Nih buktinya saya kasih ya. Ibu-ibu kehabisan garam di dapur, sering kan kita mintanya sama Allah dulu atau langsung ke warung? Ke warung. Itu kan yang ada ya, betul ya? Sandal kita sudah tidak baik-baik saja, yang mau dipakai sudah lepas gitu ya. Maka yang ada kita minta sama Allah atau nul ya di pasar online, terus kita pesen check out ya namanya ya. Karena saya jarang banget ya membeli. Alhamdulillah Allah selamatkan itu ya. Perempuan kalau sudah ngerti pasar oren, pasar ijo, Bu, yang ada paketan tiap hari datang. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah manakala kita tidak disibukkan dengan hal itu. Ya. Ada pernah kita tuh belanja pasar oren, pasar ijo, ya. Tapi jangan terus-terusan. Ya, karena apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para ulama zaman dahulu, Bu Esti, sendal jepitnya putus, mereka mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, sendal jepitku putus, ya Allah, aku mohon kepadamu. Nah, kita kira-kira begitu belum, Bu? Belum. Katanya kalau minta sama Allah, gitu ya. Jadi kesimpulannya ya, Bu, yuk kita belajar lagi. Ya, mentauhidkan Allah, bersandar kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa, Bu, dalam hidup ini kadang kita mendapatkan beberapa kekecewaan? Ya, karena bisa jadi Allah kasih pelajaran kepada kita agar kita tetap bersandar hanya kepada Allah. Ya, kadang kalau kita bersandar kepada makhluk, ya, kita masih mintanya kepada makhluk, kita masih minta sesuatunya bukan kepada Allah tetapi kepada hambanya Allah, maka kadang Allah kasih kita kecewa. Wajar. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah. Dan semakin banyak ujian berat, ujian itu ada dua, ada kenikmatan, ada kesusahan. Nah, kesusahan, jangan musibah. Ya, ada kesedihan, ada kesusahan, ada kenikmatan. Dua-duanya ujian. Ya, orang yang dikasih nikmat sama Allah sedang diuji sama Allah. Dia kembali nggak sama Allah? Ya, orang yang dikasih kesusahan sama Allah itu juga sejatinya, ibu-ibu, itu sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang susah, ya, lagi diberikan ujian oleh Allah dengan kesusahan, itu justru semakin dekat sama Allah. Gimana, Bu? Jenengan dekat sama Allah, sholat duhanya dimantepkan, sholat tahajudnya dimantepkan, itu pas uangnya banyak atau pas uangnya sedikit? Uangnya sedikit. Ya, kita jujur ya sama Allah ya. Gimana? Jadi subhanallah, dalam kehidupan ini, Bu, saya sering mengatakan dalam kehidupan ini sebenarnya itu kita itu hanya berputar di dua ini. Berdoa, minta sama Allah. Doa kan artinya minta. Dan bersabar. Kalau kita sudah minta sama Allah belum dikabulkan sama Allah, ya sabar. Dan sabarnya kita orang beriman itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insya Allah kalau ada yang hadir besok kajiannya sama Bunda Wening sama saya, nanti dilanjut besok. Ya, karena ini kan nanti membahas tentang apa? Judulnya apa tuh di flyer? Tinggalkan depresi apa? Kembali kepada ilahi. Oh, jenengan udah lihat flyernya ya. Tinggalkan depresi, kembali kepada ilahi. Ya, nanti insya Allah kita bahas ya panjang kali lebar karena sekarang waktunya udah habis di sini ya. Jadi sekali lagi, Bu, bahwa jangan pernah takut ya menghadapi kehidupan ini karena sejatinya kita masih berada di dunia. Kalau kita lelah, kalau kita kecewa itu wajar karena kita masih hidup di dunia. Kapan orang-orang beriman itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan tempat istirahat yang hakiki nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an, jangan pernah tinggalkan hadis Nabi kita Muhammad SAW karena di sanalah jalan dari semua problem kita.
Solusinya ada di dalam Al-Quran. Solusinya ada dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Gitu aja. Ya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena sejatinya ketika kita bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan solusi dan menjaga kita semuanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma at'inhum ju'ahum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala 'adab. Allahumma arzuqna husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna ya rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw 'amalin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.